Biologi tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pembelajaran luring pada kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Mamuju Tengah, materi protista mirip tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Zulkarnain. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Zulkarnain. Ketua kelas, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, supaya bisa menjalankan aktivitas belajar dengan baik. Apakah hari ini semuanya siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah, siap belajar ya. Tetap semangat ya anak-anak. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari protista. Apakah ada yang masih ingat ciri-ciri dari protista? Saya, Bu. Silakan, Kiki. Bersifat uniseluler dan multiseluler. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Organisme eukariotik. Terima kasih. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Anak-anak, apakah ada yang tahu gambar apakah ini? Agar-agar. Gambar? Agar-agar. Siapa yang sudah bernamakan agar-agar? Semuanya sudah. Semuanya sudah bernamakan agar-agar ya? Saya, Bu. Biasanya agar-agar digunakan sebagai apa? Campuran semua. Ya, biasanya agar-agar digunakan sebagai salah satu campuran pada es buah. buah. Bisa juga dimakan sebagai tanpa campuran pada es buah. Pada gambar berikut, silahkan perhatikan pada es buah terdapat apakah pada es buah ini? Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Selain buah-buahan apa lagi? Barangkali. Selain barangkali? Ya. Apakah ada yang tahu terbuat dari bahan apakah agar-agar itu? Saya, Bu. Pratiwi. Terbuat dari rumput laut atau alga. Ya, terima kasih Pratiwi. Jika terbuat dari rumput laut atau alga, apakah semua jenis rumput laut bisa dijadikan sebagai agar-agar? Tidak. Jika tidak, jenis apakah yang digunakan sebagai pembuatan agar-agar? Saya, Bu. Ya, silakan. Lacelaria dan Philodendron atau alga merah. Ya, terima kasih. Anak-anak, ini adalah gambar salah satu dari contoh alga merah atau Lacelaria. Berdasarkan gambar, mengapa alga dikelompokkan ke dalam protista mirip tumbuhan? Saya, Bu. Karena memiliki ciri yang sama seperti tumbuhan, yaitu memiliki klorofil, sehingga dapat membuat makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Ya, terima kasih Norma. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Eukariotik. Organisme eukariotik. Jika dikelompokkan ke dalam protista mirip tumbuhan, mengapa alga tidak dikelompokkan ke dalam plantae? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena tidak memiliki bentuk yang sama dengan tumbuhan, yaitu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ya, terima kasih anak-anak. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang protista mirip tumbuhan. Jadi materi yang kita akan pelajari adalah protista mirip tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah 3.6, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri kelas dan
mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan. Yang kedua, mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisis peranan protista mirip tumbuhan dalam kehidupan. Perhatikan video yang Ibu tampilkan. Sebagai bagian dari sekitaran dunia, Indonesia memiliki varian jenis rumput laut. Setidaknya sebanyak 450 jenis rumput laut ada di perairan Indonesia. Saat ini baru 4 jenis rumput laut ekonomis tinggi yang telah berhasil dibudidayakan, yaitu Yakuma Petani, Gracilaria, Proler KSP, dan Halimenia SP. Tercatat total luas produksi lahan indikatif budidaya laut 12 juta hektar, di mana luas lahan efektif untuk pengembangan rumput laut diperkirakan mencapai 1,45 juta hektar dengan kapasitas yang bisa dioptimalkan mencapai 130 juta ton basah per tahun. Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar rumput laut dunia untuk jenis Yakuma Petani dan Gracilaria. Sentra produksi rumput laut nasional didominasi oleh 10 besar provinsi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, 2013 hingga 2017, volume produksi rumput laut nasional mengalami tren yang positif. Anak-anak, berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi, hal apa yang kalian ingin kaji lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini? Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. apakah peranan alga dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Apa ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Zahra. mengapa alga ada yang berwarna merah, coklat, kuning, dan hijau? Ya, terima kasih Zahra. Apakah ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Bulan. bagaimanakah ciri-ciri alga? Ya, anak-anak, masalah ini akan kita kaji lebih lanjut dengan cara kalian mengerjakan LKPD. Jadi, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok diskusi dan membagikan LKPD. Jadi, kalian akan berdiskusi secara berkelompok dan mengerjakan LKPD. Kelompok 1 berada pada sebelah kirinya Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 dan bagian belakang adalah kelompok 4. Silakan bentuk kelompok dari sekarang. Ibu akan membagikan kalian lembaran LKPD. Kalian akan mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD ini berisi beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi selama bekerja dalam kelompok, tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker ya. Ya, jadi selama kalian mengerjakan LKPD ada penilaian. Jadi silahkan bekerja sama selama kalian mengerjakan LKPD secara berdiskusi kelompok dan juga penilaian dalam presentasi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit agar kalian dapat berdiskusi mengerjakan LKPD. Tetap jaga jarak dan tetap menggunakan masker ya. Jangan lupa memakai hand sanitizer yang telah Ibu bagikan. Ibu berikan waktu dari sekarang. Silahkan kerjakan.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Protista mirip tumbuhan, Eubronophyta, pigmen dominannya klorofil A dan B, cadangan makanan, pati, dinding sel tidak memiliki dinding sel, ciri-cirinya uniseluler, biasa hidup di air tawar, berwarna hijau, berklorofil dan berfotosintesis sehingga dimasukkan ke dalam kelompok makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan. Contohnya Eugona viridis. Peranannya dalam kehidupan, dalam dunia sains, Euglena sering dijadikan sebagai objek karena ganggang ini mudah dapat dibiarkan dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Chlorophyta, alga hijau. Pigmen dominan mengandung klorofil A dan B. Cadangan makanan, pati, dinding sel, selulosa. Ciri-cirinya uniseluler, bentuknya seperti benang atau lembaran, habitat air laut dan air tawar. Reproduksi secara seksual dan secara aksesual, contohnya ulva. Peranannya dalam kehidupan, ulva, bahan makanan sup, rela dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terima kasih. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Mengapa Eubronophyta dan Chlorophyta tidak dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Walaupun sama-sama memiliki pigmen klorofil A dan B, tetapi memiliki perbedaan pada dinding selnya, yaitu Euglenophyta tidak memiliki dinding sel dan Chlorophyta memiliki dinding sel, yaitu selulosa. Ya, berikan aplaus kepada. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Chirosophyta atau alga keemasan. Dinding sel selulosa pektin, ciri-cirinya memiliki pigmen karoten keemasan, uniseluler maupun multiseluler, habitat air tawar dan air laut, bereproduksi aseksual dengan pembelahan biner, contohnya Shunura dan diatom. Peranannya dalam kehidupan, navikula yang telah mati dan mengendap di dasar laut membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, bahan pembuatan cat, bahan dasar industri kaca, penyaring dan piringan hitam. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, pigmen dominan apa yang dimiliki pada Chirosophyta dan bagaimana dengan cadangan makanan yang dihasilkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Chirosophyta memiliki cadangan makanan, memiliki pigmen dominan karoten keemasan. Cadangan makanannya berupa pati dan laminarin. Laminarin adalah senyawa seperti minyak. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami protista mirip tumbuhan kelompok ketiga, yaitu
Pterophyta atau alga api. Pigmen dominannya mengandung pigmen karotenoid, cadangan makanannya pati, dinding sel, selulosa, ciri-cirinya uniseluler, terdapat spagella dengan pigmen karotenoid sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat atau merah daripada berwarna hijau. Alga api merupakan satu-satunya alga yang dapat berpencar sehingga laut tampak bercahaya di malam hari. Habitat hidup di air laut, reproduksi dengan cara membelah diri, contoh keratium. Peranannya dalam kehidupan sebagai fitoplankton dan penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kemudian dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa Pterophyta disebut sebagai alga api? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Disebut alga api karena dapat memancarkan cahaya sehingga laut tampak bercahaya pada malam hari karena hasilnya mengandung fosfor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi yang meriah buat kelompok 3. Silakan kelompok 4. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Pterophyta alga coklat dan Pterophyta alga merah. Yang pertama, Pterophyta alga coklat. Cadangan makanan laminarin, dinding sel, pektin, dan asam alginat. Ciri-cirinya organisme multiseluler, habitat air laut, tubuhnya dilengkapi oleh gelembung udara, contohnya sargassum. Peranan dalam kehidupan. Alga coklat mengandung asam alginat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri tekstil. Laminarin sebagai penghasil yodium untuk obat penyakit gondok. Yang kedua, Rhodophyta atau alga merah. Cadangan makanan tepung Florida untuk bahan agar-agar, dinding sel, selulosa, dan pektin. Ciri-cirinya organisme multiseluler, habitat umumnya di laut, bentuk tubuh berupa benang, contohnya Gracilaria. Peranannya dalam kehidupan. Gracilaria, Eucheuma, dan Gladium digunakan sebagai bahan agar-agar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa Pterophyta berwarna coklat dan Rhodophyta berwarna merah? Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena Pterophyta atau alga coklat memiliki pigmen dominan yaitu fukosantin, artinya coklat, klorofil A dan B, A dan C yang tidak dominan. Rhodophyta atau alga merah memiliki pigmen dominan yaitu phycoerythrin, artinya merah, juga memiliki pigmen phycoesanin, karoten yang tidak dominan serta klorofil A dan B. Terima kasih. Berikan apresiasi yang meriah untuk semua kelompok. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga. Ciri-ciri yang pertama yaitu uniseluler dan sebagiannya adalah multiseluler. Struktur tubuh alga sangat sederhana sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, atau disebut sebagai tumbuhan talus. Memiliki pigmen klorofil sehingga mampu membuat makanannya sendiri atau disebut autotrof melalui proses fotosintesis. Alga berperan sebagai produsen pada ekosistem perairan. Alga hidup secara soliter atau sendiri dan secara berkoloni atau berkelompok. Reproduksi alga dapat dilakukan secara seksual dan aseksual.
Klasifikasi protista mirip tumbuhan atau disebut alga. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah Euglorophyta, yang kedua Chlorophyta atau alga hijau, yang ketiga Chrysophyta atau alga keemasan, yang keempat Pyrophyta atau disebut alga api, yang kelima Phaeophyta atau alga coklat, dan yang keenam adalah Rhodophyta atau alga merah. Kelompok yang pertama adalah Euglorophyta. Ciri-cirinya mengandung klorofil A dan B, berwarna hijau sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Reproduksinya secara aseksual yaitu pembelahan biner, dan Euglorophyta tidak berdinding sel. Contoh Euglorophyta adalah Euglena viridis. Chlorophyta atau alga hijau, ciri-cirinya mengandung klorofil A dan B yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten dan xanthofil. Pada Chlorophyta telah dilindungi oleh dinding sel yaitu selulosa, sedangkan pada Euglorophyta tadi tidak dilindungi oleh dinding sel sehingga tidak dikelompokkan pada kelompok yang sama. Chlorophyta dapat ditemukan pada air laut dan air tawar. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Manfaatnya atau peranannya dalam kehidupan: ulva dapat digunakan sebagai bahan sayuran. Chlorella, pada chlorella mengandung protein sel tunggal atau disebut PTS. Chlorella dapat digunakan sebagai bahan kosmetik serta obat-obatan. Contoh dari Chlorophyta atau alga hijau adalah ulva dan spirogyra. Yang ketiga adalah Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-cirinya mengandung pigmen karoten yaitu keemasan serta klorofil A dan C, bersifat uniseluler maupun multiseluler, berdinding sel berupa selulosa dan pektin. Habitatnya dapat ditemukan pada air laut dan air tawar. Peranannya dapat digunakan sebagai bahan penggosok, bahan pembuat cat, dan bahan dasar industri kaca. Contohnya adalah Cyanura dan Navicula. Yang keempat adalah Pyrophyta atau alga api. Ciri-cirinya mengandung pigmen karoten, xanthofil, klorofil A dan C. Terdapat flagella. Pada Pyrophyta dikatakan sebagai alga api karena dapat memancarkan cahaya sehingga dapat menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Karena pada sel-selnya mengandung fosfor. Habitatnya dapat ditemukan di air laut. Peranannya dalam kehidupan sebagai Pyrophyta dapat peranannya sebagai fitoplankton. Contohnya adalah Ceratium dan Noctiluca yang dapat memancarkan cahaya pada malam hari. Phaeophyta atau alga coklat, ciri-cirinya memiliki pigmen fukosantin yaitu coklat serta klorofil A dan C. Organisme uniseluler, habitatnya dapat ditemukan di air laut. Dinding selnya berupa selulosa dan asam alginat. Peranannya sebagai penghasil asam alginat. Asam alginat dapat digunakan sebagai industri tekstil, industri makanan yaitu pada pembuatan pengental es krim. Contoh dari Phaeophyta atau alga coklat adalah Sargassum. Dan yang kelompok yang keenam adalah Rhodophyta atau disebut alga merah. Ciri-cirinya Rhodophyta atau alga merah memiliki pigmen phycoerythrin yaitu merah, memiliki pigmen phycocyanin karoten yang tidak dominan serta klorofil A dan B. Rhodophyta merupakan organisme multiseluler. Habitatnya umumnya ditemukan di laut. Rhodophyta dinding selnya berupa selulosa dan pektin. Peranannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan agar-agar. Contohnya adalah Glacilaria. Video dari reproduksi alga. Aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual meliputi pembelahan biner, fragmentasi
fermentasi, dan pembentukan spora. Reproduksi aseksual secara pembelahan biner pada ganggang terjadi pada ganggang atau alga uniseluler seperti eukrinoid, chlorella, dan pyrophyta. Pada eukrinoid, pembelahan biner terjadi dengan membujur. Pembelahan tersebut diawali dengan pembelahan inti, diikuti dari pembelahan sitoplasma dari satu sel induk yang dihasilkan kedua sel anakan yang tumbuh menjadi ganggang baru. Yang kedua yaitu pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif terjadi dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan spora secara vegetatif terjadi jika kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Hal tersebut dapat terjadi pada ganggang atau alga yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas di tubuh induk akan tumbuh menjadi ganggang yang baru. Fragmentasi pada ganggang multiseluler berbentuk filamen dan talus. Contohnya pada Cladopora, Sargassum, Spirogyra, dan Laminaria. Reproduksi alga yang kedua yaitu secara seksual. Reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet berbeda jenis untuk membentuk zigot. Ada beberapa jenis alga berbentuk talus mengalami metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan antara generasi penghasil spora dan generasi penghasil gamet. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, anak-anak, dari pelajaran yang kalian telah pelajari, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang dapat saya simpulkan, ciri-ciri protista milik tumbuhan alga atau ganggang memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Tubuhnya berbentuk talus sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Organisme uniseluler dan multiseluler, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Habitatnya di air laut, air tawar, dan tempat lembab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anak-anak, pembelajaran berharga apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini? Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat refleksi? Saya Bu. Ya, silakan, Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memberikan sedikit refleksi terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang protista milik tumbuhan atau alga. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, protista milik tumbuhan terbagi menjadi 6 bagian, yakni Eubinophyta mengandung klorofil A dan B, Chrysophyta atau alga keemasan, Pyrophyta atau alga api, Phaeophyta atau alga coklat, Chlodophyta atau alga merah, dan Chlorophyta atau alga hijau. Kita juga dapat mengetahui peranannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Chlorella mengandung protein sel tunggal atau PTS yang bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, Glyceralia, Euceuma, dan Gelidium digunakan sebagai bahan agar-agar. Alga coklat mengandung asam alginat yang bisa dimanfaatkan sebagai industri tekstil, bahan pengental es krim. Laminaria sebagai penghasil iodium untuk obat penyakit gondok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, terima kasih. Jadi setelah ini Ibu akan membagikan soal post test yang harus dikerjakan oleh kalian. Jadi soal berisi 10 nomor dan akan dikumpulkan setelah kalian kerjakan dikumpulkan. Ibu berikan waktu selama
selama 10 menit agar kalian dapat mengerjakan post testnya. Kerjakan mulai dari sekarang. Ya, waktu selesai anak-anak. Jadi setelah ini, Ibu akan membagikan kalian tugas investigasi yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan setelah pertemuan berikutnya. Anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa memberikan Ibu saran agar perbaikan kita pada proses pembelajaran berikutnya? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberikan saran, yaitu sebelum pembelajaran kita bisa menyanyikan salah satu yel-yel agar kita bisa lebih semangat. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih atas masukannya. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Penilaian akhir semester semakin dekat. Jadi semuanya belajar ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga jarak ya. Selalu menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.